sorry, artinya tanpa adanya COVID pun urusan pangan ini juga menjadi persoalan ya. Persoalan kalau di Republik, karena selama ini urusan pangan kan kita impor. Welcome to Brandaken. Tapi di tengah wabah juga ini masyarakat pada kebeli kuota, enggak ini yang jadi soal ini. Nah, itu ekonomi dia, lagi susah ini. Nah, itu dia, Bro. Kecuali negara memberikan fasilitas kuota gratis. Nah, itu kan kemarin yang jadi masalah kan ketika pemerintah menerapkan sekolah di rumah, ya kan, kerja di rumah, tapi banyak warga yang dia nggak bisa beli kuota itu. Nah, ini malah kemarin sih terakhir suruh nonton TVRI kan? Iya, disuruh. Ya, itu disuruh ada itu. TVRI. Kebetulan saya udah jadi orang tua lah. Jadi disuruh nonton TVRI. Jadi belajarnya lewat apa? TV dari Menteri Pendidikan. Dari Menteri Pendidikan. Tapi kemarin salah satu saudara saya telepon, dia nggak bisa ini nangkep TVRI, Bro. Lu kan tahu sendiri, Bro, ini TV negara, Bro. TV negara memang kadang fasilitasnya jangkauannya nggak luas. Gitu. Serius, itu di kampung saya ya, di Pemalang sana, ponakan saya itu suruh nonton TV. Dia akhirnya keliling tuh, ternyata satu kampung nggak ada yang punya TVRI. Malah jadi repot namanya. Akhirnya nggak tahu tuh. Salah milih stasiun TV atau kayak gimana nih jadinya ini kalau begitu kebijakannya ini. Saya nggak tahu itu. Kemarin Pak Nadiem Makarim. Ya, tapi ya sudahlah. Tapi ya. Tapi saya pengen ngomong soal ini aja, Bro, sama kan Bung Endi ini kan ekonom kan? Enggak juga. Ya, maksudnya pernah sekolah di ekonomi, tapi bukan ekonom juga. Pernah menjadi aktivis yang mengkonsolidasi gerakan masyarakat sipil. Iya, dulu itu kan masanya 9798. Kalau nggak ikut ya nggak keren. Berarti yang penting ikut dulu ya? Yang penting ikut dulu, biar ngikutin tren. Gitu. Tapi gerakan-gerakan semacam itu, Bro, di masa seperti ini masih signifikan nggak, Bro, untuk menyadarkan masyarakat untuk dia mandiri berdikari ya? Karena kan menurut saya sekarang yang paling memungkinkan orang bisa survive adalah ketika dia mampu menjadikan wabah ini sebagai kesempatan untuk adaptasi. Karena ada yang bilang ini the new normal. Saya sih nggak sepakat dengan the new normal kan. Karena the new normal itu kan kita menghilangkan aspek-aspek yang sebelumnya. Tapi saya lebih suka dengan ya sekarang saatnya kita adaptif. Toh tidak semuanya berubah, ada hanya beberapa hal itu. Nah, yang menarik dari itu adalah ketika sekarang didengungkan isu ketahanan pangan, termasuk dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menyerukan agar masyarakat mulai menanam bahan makanan di sekitaran rumahnya. Tapi sementara kan kita tahu, Bro, lahan kita sudah mulai menipis. Nah, ini menurut Bung Endi sendiri melihat persoalan seperti ini gimana, Bung? Iya, ini kan sebetulnya kebijakan yang agak aneh, terlambat gitu. Sejak awal terlambat. Pemerintah kita bilang Jokowi itu periode pertama juga udah membicarakan tentang swasembada pangan. Ya. Logikanya kalau ingin swasembada pangan harusnya lahan pertanian diperluas. Tapi ini kan sekarang malah alih fungsi lahan itu dari pertanian menjadi industri dan perumahan itu malah lebih banyak. Lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat. Makanya sekarang akan kita hadapi krisis pangan ke depannya. Orang suruh menanam tapi di depan rumah seberapa besar kemampuannya gitu kan. Produksi yang dihasilkannya kan nggak signifikan lah gitu. Kalau mau ya redistribusi lahan dulu. Redistribusi lahan itu kan banyak aset-aset milik perusahaan yang sebetulnya terlantar, tidak diapa-apakan, diambil alih aja oleh negara, kemudian diredistribusikan ke masyarakat. Kalau mau berbicara tentang ketahanan pangannya dari beberapa bulan ya, kita kadang pemerintah ini harus berani mengambil kebijakan yang lebih radikal di tengah situasi wabah kayak masalahnya begini. Bahasa radikal itu konotasinya negatif. Wah, itu makanya kan, kalau kita dengar kata radikal itu kan langsung nih ISIS itu kan. Iya. Radikal, tapi kan kalau radikalnya nggak ke kadrun jadi nggak berbahaya. Kalau radikalnya ke kadrun itu yang berbahaya. Jadi kalau radikalnya ke pengertian ke cebong ya enggak boleh aja lah. Iya, saya sih kadang-kadang kita itu sekarang itu menghadapi satu dilema ya. Pada satu sisi kita menghadapi kebijakan negara yang tidak sepenuhnya buruk sih, ada beberapa yang bagus, tapi ketika kita melontarkan kritik kita langsung dapat label kadrun ini itu kan. Labelisasi itu kadang selalu melekat pasca pemilihan presiden kemarin. Belum selesai sampai sekarang. Makanya penanganan
COVID juga masih kayak gitu. tercampur dengan tadi ya segregasi politik, Iya, segregasi pasca politiknya pasca pilkada dan pilpres. dan pilpres. Karena memang kemarin prosesi politik kita cukup cukup mengeri-ngeri sedap ya, Iya, karena ngeri sedap. politik identitas itu menjadi bumbu yang ya bisa dibilang tidak menyehatkan demokrasi sebenarnya, karena dari politik identitas ini kan kemungkinan terpuruk. Meskipun saya melihat dua-duanya pakai. Iya, dua-duanya pakai karena yang paling laku ya jualan itu. Jualan itu ya. Jualan itu. Bahkan- Kalau nggak jualan itu nggak laku. Bahkan katanya lebih bahaya dari Iya, money politik. money politik. Lebih Kalau bahaya itu. lebih bahaya karena buktinya sampai sekarang belum Iya, selesai. sampai sekarang nggak selesai, akhirnya kemana-mana, gitu kan. Nah ini kan kita masih menghadapi segregasi polarisasi politik yang cukup tajam. Kita Iya. menghadapi ancaman pangan karena dampak COVID ini kan menghajar sendi-sendi kehidupan termasuk sektor ekonomi kita. Bahkan kemarin ada kabar yang cukup mengejutkan ya, di Sumatera itu orang tidak bisa mencari beras sampai akhirnya dia mencuri dan tertangkap gitu kan. Kemudian yang di Kota Serang sampai hanya minum air galon, dan kalau pengakuannya wali Kota Serang itu makan pisang sama singkong doang. Karena Nah, ini sebetulnya berarti- kalau krisis pangan ini Ya. kan nggak terpatok pada persoalan karena ada wabah COVID. Krisis pangan itu pasti akan terjadi di tengah COVID. Karena kalau mau berbicara swasembada pangan di Republik ini juga, apa yang mau kita tunjukkan swasembada pangannya? Karena sejak awal nggak punya peta yang jelas dalam konteks pembangunan swasembada pangan di Republik ini. Kebijakannya nggak ada sama sekali yang mampu menopang. Artinya tanpa adanya COVID pun urusan pangan ini juga menjadi persoalan ya. Persoalan kalau di Republik, karena selama ini urusan pangan kan kita impor. Iya. Pengertian swasembada pangan itu apa gitu ketika ingin berbicara tentang swasembada pangan gitu, tapi lahan pertanian semakin dipersempit gitu, alih fungsi lahan terus dilakukan itu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Karena krisis pangan terjadi ketika negara-negara lain juga terdampak akibat COVID gitu. Sehingga di negara-negara yang biasa dia mengirim bahan pangan ke Republik juga kan banyak terdampak juga, sehingga stok pangan di Republik ini tidak mencukupi gitu. Kalau mau berbicara ketersediaan pangan dari produksi domestik kita nggak pernah terpenuhi, karena setiap tahun luas lahan pertanian kita semakin mengecil. Karena mengecil. arus industri atau Iya, kebijakan alih fungsi lahan dari mulai untuk pembangunan pemukiman, perumahan sampai dengan alih fungsi lahan untuk menjadi industri. Ini kan yang jadi problem di tengah situasi pemerintah berbicara tentang pembangunan swasembada pangan, tapi juga kebijakannya sama sekali tidak ada gitu. Jalannya yang kita tidak lihat gitu loh. Kebijakannya ini untuk membangun swasembada pangan gitu. Kalaupun berbicara tentang program reforma agrarianya pemerintahan yang sekarang juga kan kita bisa lihat gitu, cuman sertifikasi lahan dan pembangunan satu peta nasional. Yang kemarin tuh yang pembagian sertifikat tanah itu ke masyarakat? Ya, sertifikat tanah itu kan sebetulnya itu ya tanah punya masyarakat yang belum memiliki sertifikat, bukan pembagian lahan. Bukan pembagian lahan. Harusnya kan kalau berbicara tentang swasembada pangan ya pemerintah harus mampu meredistribusi lahan. Ini kan banyak lahan-lahannya, tapi di satu sisi pemerintah memberikan izin penggarapan hutan kepada pengusaha, di satu sisi lahan pertanian malah disikat untuk pembangunan industri. Ini kan agak konyol. Belum lagi lahan-lahan nganggur yang milik perusahaan itu kan bertahun-tahun nggak digarap, harusnya diambil alih oleh negara. Kan tanah terlantar itu boleh diambil oleh negara kemudian didistribusikan ke kalau masyarakat. selama ini nggak diapa-apain itu tanah itu? Banyak kok, kalau kita lihat di Serang aja tuh, mau ke jembatan Bogek itu ada punya PT kiri kanan, itu udah berapa tahun nggak diapa-apain. Kan ada pelangnya itu, punya perusahaan, ada tulisannya tanah ini milik PT apa, itu banyak itu. Kalau itu yang harusnya diambil sama negara. Aja, fungsinya nggak maksimal difungsikan gitu. Diambil negara, tapi bukan berarti dikuasai sama negara kan, hanya diambil diredistribusi aja. Diredistribusi, bisa itu? Bisa aja kalau negaranya mau, kan nggak di tanah terlantar, kita anggapnya tanah terlantar. Satu kasus misalkan pernah Pulau Sangiang itu pernah dikeluarkan statusnya itu tanah terlantar karena PT PKP setelah memiliki izin sekian tahun tidak digarap, tapi digugat kalah ternyata BPN kalah. BPN-nya kalah. Digugat sama warga? Bukan sama PT PKP.
gitu. Itu pernah satu kasus kejadian karena waktu itu saya terlibat lah di LBH Rakyat Banten Yang kalah melakukan- negara, yang kalah BPN ketika ya, BPN kan mewakili negara kan. iya negara kalah. Ini negara aja kalah bro. Oh iya. Sama investor. Gimana kita mau ngomong? Iya, kalau mau ngomong kayak gitu kan susah juga. Karena kan ada tangan-tangan tersembunyi yang mengatur negara ini. Iya iya, kalau dilanjutin bahaya bro. Bahaya, Kita bro. kena ITE kita. Mending kita ngomongin aja bro. Oke bro. Menarik soal pangan ini bro, karena belakangan ini kan juga akhirnya kita melihat dengan mata telanjang bahwa ternyata rentan sekali ekonomi masyarakat Iya. kita. Itu kan tidak hanya masyarakat miskin yang sudah miskin, tapi masyarakat yang dulunya berpenghasilan karena COVID ini makin kena libas, dan ini akhirnya jadi masalah pelik di ekonomi. Nah, apa yang perlu sebenarnya dilakukan pemerintah? Paling tidak ini gejolaknya tidak makin membesar, karena belakangan ini banyak sekali kasus-kasus kriminal kan di beberapa Iya. daerah. Karena di perumahan PNI juga begitu kan? Iya, di perumahan juga sempat 2 kali kita pergok ada orang mau nyuri gitu. Nyuri. Tapi dia lihat kita lihat dia sama-sama lari. Oh. Sama-sama takut juga gitu kan. Ngadepinnya kayaknya. Jadi memang di tengah wabah kayak begini gitu kan, ya, kemiskinan semakin dalam lah. Karena Ya, banyak ya. orang, kalau kita lihat di Indonesia ini kan sektor informal yang Ya. mendominasi Ya, ya, betul, betul. perekonomian di Republik. Bahkan 98 menjadi penyelamat ekonomi kita Iya, kan? 2008. 2008 juga. 2008 itu. Jadi memang banyak yang akhirnya tidak berproduksi gitu kan. Karena memang mereka bekerja hari ini untuk makan esok hari. Nah, akibat kemiskinan ini kan pasti kemiskinan itu menimbulkan kriminalitas yang tinggi. Ini yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah. Jaring pengaman sosial itu kan harus benar-benar cepat Segera ya. direalisasikan untuk mengatasi agar kejahatan ini tidak meningkat. Paling tidak itu bisa menyelesaikan jangka pendek. Jangka pendek. Sebelum nanti kita pasca COVID itu melakukan recovery. Iya, yang melakukan katanya recovery. direncanakan sampai Oktober atau Iya. September kemarin. Iya. Tapi bro, yang jadi persoalan lagi bro, kan ada bantuan nih, bantuan uang tunai atau apa macam-macam itu kan. Tapi kan ada yang kalau dari pemerintah pusat itu nilainya berapa? 600 atau 500 ya kemarin ya. 600. 600. Dari provinsi 500. Nah, dari pemerintah kota itu 200. Iya. Nah, ini kan juga menurut saya juga kalau sosialisasinya tidak tepat, ini juga akan bermasalah loh, bro. Misalnya nih, gua dapat 500, lu dapat 200. Ya kalau lu mampu, lu pasti nggak akan komplain. Wong mampu aja komplain, apalagi Iya. yang nggak mampu. Nah, ini mensiasati yang persoalan-persoalan yang kadang-kadang begini. Iya, makanya kan masalah pendataannya harus jelas. Kalau menurut gue sih sebaiknya bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu ya dijadikan satu, dikasih satu rumah tangga ya satu. Kalau perlu ya semua aja. Berarti artinya satu-satu. Jadi nggak usah misalnya ini berarti kalau Dijadikan dijadikan satu aja, 600 tambah 400 tambah 200. Karena kan sebetulnya kebutuhan Untuk hidup satu orang. untuk satu rumah tangga. satu rumah tangga. Karena kan kebutuhan hidup sebetulnya kan lebih dari segitu Emang untuk satu duitnya bulan. ada, bro, negara bro. Ya harus dicari lah gimana caranya. Kan harus ada kebijakan yang radikal, gue bilang kan. Di tengah pandemi kayak begini, Kan sudah, bro, rakyat kemarin. harus bersatu gitu. Negara juga harus melakukan tindakan yang tegas. Misalkan begini, lu perusahaan sekarang waktunya CSR keluarin dong gitu kan. Perusahaannya lagi oleng bro. Enggak, banyak juga yang enggak oleng gitu kan. Ini kan persoalannya kan tinggal pemerintah bisa menginventarisir nih perusahaan-perusahaan mana yang harus tetap kita ambil CSR-nya, mana yang kemudian diberikan insentif agar tidak mem-PHK buruhnya. Artinya gitu. kuncinya semua elemen bersatu. Iya. Pemerintah kemudian memfasilitasi. Iya. Sehingga terjadilah solidaritas sosial. Iya, solidaritas itu makanya solidaritas nasional ini harus dibangun di tengah pandemi seperti ini gitu kan. Jadi biar saling bahu membahu untuk mengatasi wabah ini. Pemerintah nggak bisa kita lepasin sendiri di tengah wabah ini. Kayaknya solidaritas nasional ini bro bisa bersatu kalau kadrun Sama cebong berdamai. apa cabang berdamai. Nah, yang damaikan ini nggak belum ada ini. Ini yang repot. Nah Ini. itu yang bisa damai jadi presiden itu bro. Harusnya presiden bisa mendamaikan. Mendamaikan Iya. itu. Iya. Cuman ini kan kayaknya juga malah orang-orang di sekitar presiden juga masih senang juga mainin isu itu. main itu ya. Bahkan kan buzzer-buzzernya aja Karena kan kalau nggak main begitu juga nggak dapat bro. iya Karena nggak benar. tahu aja sih, lo. Repot. Tapi kalau lo sendiri bro merasakan nggak dampak COVID-19 ini?
Ya kalau merasakan pasti merasakan. Cuman kan ya di bawah happy aja lah. Bawah happy Wong ya. kita masih banyak yang lebih susah. Harusnya kita kan melakukan kerja-kerja kemanusiaan juga, menolong sesama. Iya, karena kalau dibikin stres juga Dibikin kayak stres gitu. juga malah tambahin. Nanti imun kita malah jelek, kena juga kan. Waduh. Tapi saya sempet loh bro, Gitu. saya 21 hari dirawat Waduh, kenapa itu? drop, Oh, drop. tapi bukan covid ya. Bukan COVID. bukan covid, Mudah-mudahan enggak lah. Oke, apa nih yang mau disampaikan buat para aktivis? Jadi di tengah wabah ini ya kita sama warga negara harus mau bahu-membahu lah untuk memerangi COVID ini. Jadi kita yang sadar mengetahui tentang COVID harus berani memberikan edukasi sehingga masyarakat ini juga tidak dalam ketakutan. Karena kita mau bilang katanya masyarakat harus tenang, kan sebetulnya yang panik negaranya. Begitu negaranya yang panik, akhirnya rakyatnya juga Ikut akhirnya panik, lebih ya. ikut panik. Makanya penanganannya nggak punya arah. Gitu. Artinya para pejabat yang ada di atas itu harus tetap strong gitu Iya. ya, harus tetap confident. Iya, karena mereka penentu kebijakan. Kalau mereka yang panik kan repot. Masyarakatnya panik. Masyarakatnya malah lebih Berarti panik kepanikan lagi. ini karena Elit politiknya nggak siap menghadapi COVID ini. dan semuanya juga nggak siap. Oke lah. Semuanya nggak siap Oke, lah kalau jangan dilanjut nanti jadi Iya. ganggucing. Tapi intinya kita di tengah wabah ini yang paling Harus penting bergotong adalah royong. harus bergotong royong ya. Iya. Karena itu Mengatasi adalah wabah. kunci Kunci. dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kunci Oke. untuk menyelamatkan Republik untuk saat ini kan. Oke. Gitu. Persatuan ya. Persatuan. Oke, Kritik persatuan. sih perlu lah. ke negara. Kritik Kalau nggak boleh. dikritik nanti penanganannya malah berantakan. Tapi poinnya adalah saatnya kita bergotong royong, Bergotong membangun royong. solidaritas sosial. Ya, Dan- selesai wabah ya kalau mau nyerang-nyerang negara ya nggak apa-apa lah. Kalau Oke. sekarang kayaknya berat. Oke, Ya. kita menangkan Pancasila, Bu. Oke, see you.